Di depan kamera, reshuffle terlihat sederhana, bongkar pasang kursi menteri, alasan klasiknya demi perbaikan kinerja. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Prabowo sedang melakukan manuver senyap. Orang-orang dekat Jokowi disingkirkan, Gerindra makin mendominasi, dan peta kekuasaan diam-diam diatur ulang. Di balik wajah kabinet baru ada permainan politik yang jauh lebih besar. Kudeta halus untuk menghapus jejak Jokowi, sekaligus memastikan dinasti Gerindra menancapkan kekuasaan di jantung pemerintahan. Dan kalau kita perhatikan lebih detail, setiap langkah reshuffle ini bukanlah kebetulan, semua bagian dari strategi besar Prabowo. Mari kita bedah apa sebenarnya tujuan politik di balik manuver reshuffle jilid 3 ini. Ada banyak spekulasi mengapa Prabowo melakukan bersih-bersih di kabinet jilid 3 ini. Tapi benang merahnya jelas untuk memperkuat kursi politik Gerindra sekaligus melemahkan pengaruh Jokowi yang masih terasa di tubuh pemerintahan. Karena itu, sasaran utama reshuffle kali ini adalah menteri-menteri peninggalan era Jokowi atau bahasa sederhananya geng Solo. Kalau semua langkah bersih-bersih Prabowo ini tidak melibatkan wakilnya, Gibran disebut tidak dilibatkan sama sekali dalam reshuffle. Alasan resminya, ia sedang di luar kota. Tapi sulit mengabaikan sinyal kalau istana ini sekarang muncul ketegangan matahari kembar. Dan ketika orang-orang dekat Jokowi mulai disingkirkan, peta kekuatan kabinet pun bergeser. Ada 4 mata yang dicopot sekaligus dalam reshuffle jilid 3 ini. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Anto Mukti Putranto, Kepala Staf Kepresidenan, Hendrar Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan. Pencopotan ini jelas bukan sekadar soal kinerja. Mereka adalah orang-orang yang punya ikatan politik, baik dengan Jokowi maupun PDIP. Nah, sebagai gantinya, 3 kader Partai Gerindra masuk ke dalam lingkaran baru. Angga Raka Prabowo menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Jamari Chaniago naik sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Dan Rohmat Marzuki ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Langkah ini menggeser peta kekuasaan. Nah, sekarang dominasi Gerindra pun makin kokoh. 19 kursi menteri dan wakil menteri diisi kader Partai Banteng Kepala Garuda ini. Jauh meninggalkan Golkar dengan 10 kursi, sementara Demokrat, PAN, PKB, PSI, Gelora, PKS, PBB, sampai Prima masing-masing cuma kebagian remah-remah kekuasaan. Oke, kita bisa mengapresiasi ya langkah Prabowo yang berani bersih-bersih geng Solo. Tapi kata Buniani, yang disingkirkan itu baru menteri kelas menengah atau grade C saja. Artinya para loyalis premium nih masih aman duduk di kursinya. Bersih-bersih ini sejauh ini belum menyentuh jantung kekuasaan. Jadi, reshuffle jilid 3 bukanlah akhir. Pertanyaannya sekarang, apakah Prabowo benar-benar akan melanjutkan operasi senyap ini untuk menyingkirkan geng Solo sepenuhnya? Atau justru ini hanya bongkar pasang biasa untuk menguatkan Gerindra di kursi kementerian?